Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Transpersonal 6D yang beranggotakan Fitri Ramadhani, Vivi Rahmawati, Hukama Pratama, Nur Saidah, Nurul Asayu, dan Rizka Nanda akan berbagi ilmu mengenai ajaran Lao-Tzu atau Jalan Tuhan. Simak terus videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ajaran Taoisme, perkembangannya, dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya. Materi yang pertama tentang konsep ajaran Taoisme. Ajaran Taoisme sendiri terdiri dari 4 hal. Yang pertama Dao, yang kedua Yin dan Yang, yang ketiga pandangan tentang manusia, dan yang terakhir adalah etika. Yang pertama Dao. Dao adalah inti dari ajaran Taoisme, yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta ini. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya adalah De. Gabungan Dao dan De dikenal sebagai Taoisme yang merupakan landasan kealamian. Keabadian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesadaran Dao dan orang tersebut akan menjadi dewa. Yang kedua yaitu Yin dan Yang. Dao melahirkan sesuatu yang disebut dengan Yin positif dan Yang negatif. Yin dan Yang saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut bersumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta ini yang berupa benda hidup maupun mati mengandung Yin dan Yang yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Dan yang ketiga adalah pandangan tentang manusia. Manusia yang sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan, dan celaan tersebut yang akan membuatnya berduka dan menderita. Karena itu, seorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan padanya. Ia memilih untuk tidak menonjolkan dirinya. Meskipun demikian, Taoisme tidak mengajarkan bahwa seseorang harus menyingkirkan sebuah harta benda yang dimiliki untuk mencapai ketentraman batin. Dan yang terakhir, ada etika. Dalam menjalani hidup yang ada, manusia mengarah pada kehidupan alamiah tanpa adanya proses ikut campur. Kehidupan alamiah sendiri, inilah yang menjadi suatu kebijakan dasar yang memicu munculnya 3 buah kebajikan lain yang menuntun manusia dalam kehidupannya, yaitu lemah lembut, rendah hati, dan menyangkal diri. Materi selanjutnya tentang sejarah kemunculan ajaran Tao dan tokoh-tokoh yang mengembangkan ajaran Tao. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang mempelajari kehidupan alam berasal dari Cina. Taoisme muncul pada era akhir dinasti Han. Dinasti Han Timur, dan akar-akar pemikiran telah ada setelah agama Ruisme dan Kongjia. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal terbentuknya kelompok Taiping Dao. Perkembangan selanjutnya, ajaran Lao Tse terletak di tangan murid-muridnya yang terkenal diantaranya bernama Chuang Tse. Filosof Tao Te meninggalkan sebuah kitab kecil Tao Te Ching yang berisi 5.000 perkataan Tionghoa yang kemudian dikomentari oleh Chuang Tse menjadi 52 buah buku tebal yang masih ada 33 buku saja. Buku Chuang Tse tersebut menjadi populer di negeri Tiongkok dan banyak dikagumi oleh orang-orang di sana. Akan tetapi, sayangnya tulisan-tulisan Chuang Tse tersebut tidak menggambarkan ajaran Lao Tse yang murni. Oleh karena itu, di sana-sini penuh dengan pandangan yang sendiri dan menyimpang ajarannya. Jadi, karena kitab-kitab itu sendiri tidak menggambarkan ajaran Tao dengan secara murni, banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda antar umat Tionghoa pada saat itu. Adapun tokoh sentral dari Taoisme adalah Laozi atau Zhang Jiao. Mengenai biografinya terdapat sebuah pertanyaan mengenai kebenaran historis Laozi. Ada beberapa pihak yang memperdebatkan mengenai hal ini. Ada pihak yang menyatakan Laozi adalah tokoh manifestasi pengkultusan dalam kelompok Tao sendiri. Jadi, walaupun banyak perdebatan tentang tokoh pengembang atau yang menyebarkan ajaran Tao itu adalah Laozi, akhirnya para peneliti itu sepakat bahwa Laozi adalah tokoh yang mengembangkan ajaran Tao itu sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep harmoni dalam filsafat Cina. Ada sebuah lukisan yang dibuat oleh Sengai, yaitu seorang imam Zen Jepang. Dalam lukisan itu digambarkan Buddha, Konfusius, dan Lao Tse sedang mencicipi anggur dari sebuah kendi yang ada di hadapan mereka.
Nah, pelukis itu menulis beberapa kalimat mengomentari adegan ini. Komentarnya adalah, anggur itu dirasa secara berbeda oleh masing-masing dari mereka, tetapi anggur itu satu dan sama. Jadi, Sengai mau mengatakan secara tidak langsung bahwa ajaran dari ketiga tokoh bijaksana itu berasal dari sumber yang sama dan mau mencapai kebenaran yang sama. Meskipun berbeda-beda dan kadang bertentangan, Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme bertemu dalam satu inti yang sama dan dominan, yaitu rasa harmoni. Mereka mengajarkan dan menunjukkan usaha mencari keseimbangan atau jalan tengah antara manusia dan masyarakat atau yang disebut Konfusianisme. Manusia dan alam semesta yang disebut Taoisme, manusia dan yang mutlak disebut Buddhisme. Manusia hanya merupakan satu nada dalam musik simfoni universal. Ia bukan pemimpin orkes itu. Harmoni merupakan sebuah jalan tengah antara dua ekstrim. Dalam filsafat Cina, keseimbangan dan keharmonisan secara rinci terdapat dalam mazhab Yin dan Yang atau bisa disebut dengan filsafat Yin dan Yang. Ajaran ini muncul pada zaman klasik yang sekitar 600 sampai 200 sebelum Masehi, ketika ajaran ketiga ajaran besar Taoisme, Konfusianisme, Buddhisme lahir dan berkembang. Nah, yang berikutnya adalah mengenai konsep toleransi dalam filsafat Cina. Dalam filsafat Cina, toleransi sangat dijunjung tinggi. Segala sesuatu adalah baik, apa yang wajar atau yang dialami adalah baik. Keinginan adalah wajar, kepuasan adalah wajar, kekecewaan juga adalah wajar. Oleh karenanya, manusia dinasehati untuk tidak merangsang keinginan yang tidak dimiliki dan juga tidak menindas keinginan yang dimiliki. Ambisi janganlah dianjurkan dan jangan pula dimusuhi. Orang Cina menjunjung tinggi keterarahan pada waktu sekarang. Waktu sekarang adalah baik. Apapun yang wajar atau alami adalah baik. Tidak akan dapat menjadi lain daripada adanya sekarang. Maka, orang harus menikmati waktu sekarang. Kebahagiaan selalu ada dalam waktu sekarang. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kebahagiaan. Segala sesuatu yang wajar adalah baik. Oleh karenanya, baiklah orang lahir, baiklah orang menjadi muda, baik orang menjadi tua, dan baik juga orang meninggal. Sesuatu yang tidak baik adalah mencampuri urusan-urusan alam. Oleh karena itu, sesuatu yang penting adalah menikmati hidup. Kebanyakan orang keliru karena lebih menyukai sarana daripada tujuan. Orang lebih sering membaktikan dirinya pada waktu sekarang ini untuk menghasilkan sarana yang berguna untuk mendatangkan tujuan pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, mereka menangguhkan penikmatan hidup. Yang kelima tentang konsep perikemanusiaan dalam filsafat Cina. Konsep perikemanusiaan dalam filsafat Cina terwakili melalui Konfusius yang mengajarkan tentang hiso atau kebaktian, yaitu di mana bakti seseorang terhadap leluhur dan orang tua mereka. Konfusius membenarkan secara rasional dan teoritis tentang sistem kekeluargaan ini sebagai landasan humanisme dalam filsafat Cina. Nah, ada 5 hubungan sosial tradisional di Cina. Yang pertama itu ada hubungan antara raja dan hamba, lalu hubungan ayah dan anak, hubungan suami dan istri, hubungan kakak dan adik, juga hubungan teman dan teman. Praktik nilai kemanusiaan dalam filsafat Cina tidak hanya berkonsentrasi pada sistem keluargaan saja dalam skup kecil. Akan tetapi, menurut Mencius, setiap individu tuh punya potensi arif dan bijaksana asalkan mereka mau belajar menghargai sifat kemanusiaannya untuk kepentingan Di bersama. sini saya akan menjelaskan tentang Xuangzu. Xuangzu sendiri merupakan salah satu tokoh terbesar Tao pada periode awal. Xuangzu ini diperkirakan lahir sekitar tahun 369 sebelum Masehi di sebuah tempat bernama Meng, dekat perbatasan antara provinsi Shantung dan Honan. Kemudian beliau diperkirakan wafat itu sekitar tahun 286 sebelum Masehi. Xuangzu sendiri bercita-cita mencapai suatu negara yang mempunyai kebebasan mutlak dan di dalamnya itu tidak ada pembeda atau tidak ada perbedaan antara saya dan kamu, hidup dan mati, bahagia dan sengsara. Nah, semuanya itu akan dikesampingkan dan manusia akan menjadi satu dengan yang tidak terbatas. Kemudian menurut Xuangzu ini, berkat yang tersendental atau sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa akan membawa manusia kepada kedamaian jiwa dan memberi kesempatan kepada manusia untuk hidup secara harmonis di dalam hidupnya. Manusia yang hidupnya tidak harmonis atau tidak selaras dengan lingkungan sekitar dan tidak hidup menurut pembawaan alamnya akan hidup penuh dengan kesengsaraan serta hidup penuh dengan penderitaan. Kemudian Xuangzu ini memberikan ilustrasi.
ilustrasi. Beginilah isi dari ilustrasinya. Jika orang berpergian melalui jalur air, tidak ada cara lain yang lebih baik atau lebih sempurna selain menggunakan perahu. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang mengambil jalan darat atau melalui jalan darat, tidak ada yang lebih baik atau tidak akan lebih sempurna menggunakan sebuah kereta. Tapi jika seseorang mengambil perahu untuk menggunakan jalan darat, itu tidak akan mungkin perahu itu berjalan dengan semestinya. Begitu kira-kira pemikiran si Zhuangzi ini. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semuanya itu sudah ada jalannya masing-masing, semuanya sudah diatur dan semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Menurut Zhuangzi ini, agar manusia dapat meninggalkan hal-hal yang dibuat-buat oleh manusia ini, maka manusia itu harus melakukan penarikan diri dari dunia yang ramai. Penarikan diri tersebut itu melalui 3 tingkatan. Yang pertama, melakukan setiap hal yang bersifat keduniawian, seperti kita melakukan kebaikan, saling menolong, tolong-menolong. Setelah itu kita bekerja, intinya kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kemudian persatuan dengan Tao yang akan membawa kepada pencerahan yang mendadak atau pencerahan yang besar. Jadi kalau kita bersatu dengan Tao atau jalan yang benar, itu akan membawa pencerahan kepada diri kita sendiri. Kemudian menjadi orang bijaksana dengan yang mengabdi atau yang abadi dengan mencapai ilmu pengetahuan tertinggi. Jadi tetap belajar terus-menerus. Kemudian Zhuangzi ini menyatakan bahwa ada 2 macam kebahagiaan. Yang pertama itu kebahagiaan yang tersirat dalam upaya mengaktifasi kemampuan alamiah bawaan dan inhara yang ada pada setiap individu atau setiap pribadi. Dan ketika kemampuan itu muncul dalam pikiran dan pengamatan, maka orang tersebut akan mengalami rasa bahagia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada kebahagiaan yang tersirat. Ketika mengalami hidup selaras dengan Tao atau hidup dengan jalan yang benar, maka kemudian orang itu akan menuruti kemampuan alamiah bawaan untuk mengenal dan mengalami realistis. Yang ketujuh tentang konsep yin dan yang. Sisi lain dari pandangan filsafat Cina yang menonjol adalah tentang humanisme, yaitu masalah keseimbangan. Secara rinci, perihal keseimbangan dijelaskan dalam yin dan yang. Yin dan yang berasal dari filsafat Tionghoa dan metafisika kuno yang menjelaskan ada 2 kekuatan utama yang berlawanan tapi saling melengkapi. Yin berarti sesuatu yang tertutup dan tidak kita ketahui, sedangkan yang berarti terbuka dan kita ketahui. Sebagaimana gambar yin dan yang semua orang tahu, dalam gambar ada titik yang menjelaskan kontradiksi inti yang ada dalam segala sesuatu. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang seluruhnya indah atau buruk, dan tidak ada sesuatu pun yang seluruhnya baik atau jahat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat Qingjing Wu Wei. Wu Wei sendiri biasanya diartikan sebagai non-action atau tidak melakukan apapun. Ini konsep paling penting dalam Taoisme. Kalau dikaitkan dengan kehidupan manusia, Wu Wei sendiri ini mengacu pada sikap untuk tidak memaksakan hal-hal yang terjadi secara alami dalam realita. Wu Wei sendiri adalah sebuah gaya hidup dari seorang yang mengikuti ajaran Tao, dan Wu Wei ini adalah sebagai bentuk kecerdasan, sebagai suatu bentuk kecerdasan. Jadi Wu Wei ini adalah sebuah bentuk kecerdasan dan sekaligus tuntutan bagi orang yang hidup berdasarkan Tao. 2 hal ini itu saling berkaitan, yakni seseorang yang mengikuti ajaran Tao karena ia memiliki kecerdasan untuk melakukan, atau karena ia memiliki kecerdasan tertentu, maka ia dapat mengikuti jalan Tao. Agama Tao terutama mengajarkan sifat Qingjing Wu Wei. Ini adalah sebuah sifat di mana orang itu dianjurkan selalu berusaha berbuat sesuatu demi kepentingan bersama, namun tetap harus menjaga sikap mental yang tulus tanpa pamrih. Selain itu juga selalu mawas diri dalam usahanya mengajak masyarakat supaya
mampu dapat menjaga keharmonisan kehidupan masing-masing. Sifat demikian itu yang ikut mendorong terbangunnya kelenteng-kelenteng yang biasa dipakai untuk menginap orang-orang yang sedang bepergian jauh, serta menyediakan makanan gratis bagi orang yang menginap di sana. Itu semua bertujuan untuk melayani serta memudahkan masyarakat pada zamannya, sehingga sangat mendapat dukungan dari segala lapisan masyarakat. Lao Tzu sendiri sangat yakin bahwa Wu Wei akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai. Lawan dari kata sikap Wu Wei itu adalah Ji Wei, atau yang biasa disebut sebagai bertindak. Ji Wei ini menciptakan sebuah hukum dan tatanan, serta menciptakan para pencuri dan orang-orang yang melanggar tatanan. Sementara kontras dengan Wu Wei yang menciptakan kemakmuran bersama, harmoni dan kedamaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu ajaran Tao dan kebahagiaan. Definisi kebahagiaan. Bahagia artinya beruntung atau perasaan senang, tentram, yang mana berarti bebas dari bentuk segala sesuatu yang menyusahkan. Dari perspektif agama, bahagia yaitu perasaan ridho dan ikhlas atas pemberian yang telah diberikan Sang Maha Kuasa. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, dia memiliki pandangan bahwa bahagia atau kebahagiaan merujuk pada arti kata dalam bahasa Arab, yakni istilah sa'adah, yang mana istilah itu berhubungan dengan dua dimensi eksistensi, di dunia saat ini dan di dunia akhirat. Selanjutnya ada kebahagiaan menurut Chuang Tzu. Berdasarkan perjalanan menuju kebahagiaannya, Chuang Tzu bercita-cita mencapai suatu negara yang mempunyai kebebasan mutlak. Di dalamnya tidak ada pembedaan antara saya dan engkau, bahagia dan sengsara, hidup dan mati. Semuanya itu dikesampingkan dan manusia menjadi satu dengan yang tidak terbatas. Menurut Chuang Tzu, berkat yang transendental akan membawa manusia kepada kedamaian jiwa dan memberi kesempatan kepada manusia untuk hidup secara harmonis di dalam hidupnya. Menurut Chuang Tzu sendiri, dalam mencapai sebuah kebahagiaan, manusia harusnya meninggalkan sesuatu yang dibuat-buat oleh mereka. Agar manusia dapat meninggalkan hal-hal yang dibuat oleh manusia itu sendiri, maka manusia harus melakukan penarikan diri dari dunia ramai. Penarikan diri tersebut melalui 3 tindakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan setiap hal yang bersifat keduniawian, kemudian dari dunia sebagai keseluruhan, dan akhirnya dari keberadaan seseorang. 2. Persatuan dengan Tao yang akan membawa kepada pencerahan yang mendadak. 3. Menjadi orang yang bijaksana yang abadi dengan jalan menyelesaikan atau mencapai ilmu pengetahuan tertinggi. Selanjutnya ada mistisisme dan Tao. Mistisisme berasal dari kata mistik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu mystikos, yang artinya rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman. Mistisisme dalam Islam disebut tasawuf dan oleh kaum orientalis barat disebut sufisme. Kata sufisme dalam istilah orientalis barat khusus dipakai untuk mistisisme Islam. Taoisme merupakan ajaran yang tidak menekankan etika sebagaimana ajaran yang mewarnai Konfusianisme. Taoisme lebih pada pemikiran mistik. Taoisme jenis ini dapat disebut dengan Taoisme esoterik, sehingga usaha-usaha yang mereka lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menjadi wadah yang sempurna bagi Tao dengan cara mengubah keheningan melalui praktik-praktik yoga, yaitu duduk dengan pikiran yang benar-benar hampa, kosong, dan melatih nafas dini hari ketika seseorang telah menjadi wadah bagi Tao. Bagi Chuang Tzu, persoalan utamanya adalah ketika seseorang menjadi atau memahami segala sesuatu dengan sudut pandang yang terbatas. Dengan demikian, seseorang yang memahami segala sesuatu dengan sudut pandang langit berarti telah melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang melampaui sudut pandang yang terbatas, yaitu Tao. Oke guys, thank you udah mau nonton video dari kelompok 3 dengan judul Ajaran Lao Tzu.
Semoga materi-materi yang kita sampaikan dapat menambah informasi serta menambah wawasan untuk kita semua ya. Thank you sekali lagi buat kalian semua. Thanks for watching.